Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Halo guys, ini pertama kali saya akan berbagi tips dan trik buat teman-teman yang mungkin senang suka dengan dunia komik ya, atau dunia mangaka. Karena beberapa waktu yang lalu saya posting karya-karya saya di sosmed dan alhamdulillah responnya baik dari dalam negeri ataupun mancanegara, sambutannya alhamdulillah luar biasa ya. Memang saya belum lama, sekitar baru 1 bulan ini kembali memegang tinta dan pena ya. Jadi itu sekedar untuk mengasah kemampuan setelah kurang lebih 15 tahun saya tinggalkan dunia gambar menggambar ya. Ini karya-karya saya dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini ya. Ini ya, seperti ini. Ini kan ada yang minta tutorial. Nah, ini insya Allah akan dibuat berseri. Channel ini khusus untuk pengenalan alat-alat dan juga tutorial. Nanti juga kita akan belajar bagaimana cara mengedit secara digital. Ya, ini yang masih masih entah lah ya. Nah, ini seperti banyak lah inilah ya. Ini yang masih manual. Nanti ketika kita akan kirimkan ke redaksi, ke penerbitan, itu selayaknya untuk diedit dengan teknik komputer atau dengan tablet juga bisa ya. Seperti ini karya-karya saya. Karena ada teman-teman yang meminta saya untuk membuat tutorial ya. Ini karya perdana saya. Selama kurang lebih 15 tahun saya tidak menyentuh alat gambar lagi ya. Ini untuk pembukaannya ya. Ini seperti ini ya. Ini yang belum di penintaan, ini belum penintaan ya, bisa dilihat seperti ini. Sebelum kita lanjutkan ke berbagi tentang informasi ya yang dibutuhkan oleh teman-teman. Saya menggambar sejak kecil dari SD. Komik kesukaan saya dulu Naruto, Dragon Ball. Naruto belum ada, Dragon Ball. Gak ada komik lain selain Dragon Ball. Kemudian Kung Fu Boy, Doraemon, paling itu ya. Saya dari kecil suka mengoleksi, bahkan saya sudah biasa memegang fountain pen, itu pena yang kalau istilahnya itu pena ini yang sedotan, nyedot ke tinta, kemudian buat gambar atau buat nulis, atau juga pena kodok atau pena celup yang mungkin sekarang udah nggak ada, tapi kalau komikus Jepang masih memakai itu untuk yang komikus senior. Ya, saya berhenti gambar karena saya waktu itu kenal gitar ya. Semua alat gambar saya bakar, fokus ke gitar. Dari ke gitar saya ngerti tentang pengen tafakufidin ya, seperti ini koleksi saya. Kitab-kitab saya bakar gitar sama amplinya. Ya, fokus belajar agama. Nah, sekarang saya kembali lagi ke masalah gambar dunia manga atau komik ya, berkomikan, cuma dengan sedikit format yang berbeda karena ilmu yang sampai ke saya ya, karena dalam Islam dilarang menggambar manusia atau makhluk bernyawa. Menurut fatwa Syekh Utsaimin itu yang penting dihilangkan wajahnya, karena itu komik-komik saya nggak ada wajah, terutama mata ya. Mohon maaf, ini mungkin bagi yang non muslim ya, sekedar informasi saja. Kita lanjut pada fokus kita. Jadi dalam membuat komik itu diperlukan alat dan bahannya udah pasti ya. Kertas itu buat teman-teman pasti kalau baru belajar itu pakainya ini, ini buku tulis ya. Kita semua mencobanya di sekolahan gitu, ada pelajaran gambar, biasanya itu di sini nih, di cover depan. Di cover depan, di sini digambar, atau di cover belakang. Nah, di sini ya digambar. Kalau nggak malah di sini, di garis-garisnya sini buat gambar. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang belum tahu material untuk membuat komik ya. Sebenarnya material untuk membuat komik itu sama ya, yaitu buku gambar. Buku gambar boleh ukuran apa saja ya. Cuma ketika dulu waktu saya pertama kali menawarkan ke penerbitan, waktu itu gambaran saya belum matang ya, dikasih tahu. Jadi diambil titik garis lurus, misalnya ini ukuran komik yang sudah cetak, misalnya Alex Media Komputindo atau dari Mizan, diambil kemudian di kertas ditempelkan, diambil sudut tengahnya sini, sudut ini namanya siku, seret. Nah, harus pas segini, berarti dipotong.
Kalau enggak ya yang wajar itu A4 lah, buku gambar A4. Atau misalnya pengen gambarnya lebih detail, lebih rapi, pakai kertas manila yang seukuran dipotong-potong jadi A3 seperti ini. Ya, ini kalau di komikus Jepang sebelum adanya dunia digital, mereka pakainya A3. Makanya gambaran kecil-kecil mereka itu sangat rapi karena ukuran yang dipakai A3. Kalau nggak salah seperti Clam Studio yang bikin komik Magic Nick Art sempat booming ya. Kemudian Sailor Moon kalau nggak salah, terus kalau Dragon Ball juga mungkin seukuran segini. Mungkin ya, saya juga kurang paham. Kita akan mengenal pertama ya. Pertama yaitu saya belum membahas teknik menggambarnya, tapi perkenalan alat-alat yang dibutuhkan teman-teman. Yang pertama adalah pensil. Nah, ya. Pensil sampai sekarang misalnya komikus penulis One Piece itu masih menggunakan pensil ini manual, pensil kayu. Dragon Ball ya, Akira Toriyama ya. Kalau One Piece sampai sekarang kan belum selesai ya, dia itu masih pakai pensil ini. Ada dua jenis pensil, yang pertama pensil kayu, yang kedua pensil mekanik ya, terserah. Kalau saya pernah mencoba pakai pensil ini kurang maksimal ya, bagusnya pensil mekanik. Ini saran saya, dia itu lebih tipis, terus enak. Kalau memang udah mahir ya apapun jadi ya. Seperti beberapa mangaka Jepang itu masih pakai pensil ini, pensil kayu. Mungkin ngirit ya kalau orang Jepang ya. Tapi saya enaknya ini. Ya tetap boleh terserah teman-teman ya. Dan disarankan kalau untuk sketsa itu harusnya sih pensil HB, bukan 2B. Jadi pertama ada pensil sketsa kasar itu pakai HB. Kemudian dipertajam dengan pensil 2B. Tapi kalau misalnya pensil mekanik sekali aja pakai ini untuk sketsa kasar, kemudian dipertajam lagi, baru pakai tinta. Ya, setelah kita gambar sketsa pakai pensil apapun jenis yang teman-teman pergunakan, ya pertama ini ya pensil. Yang kedua, alat yang diperlukan dalam menggambar ini penghapus. Cuma qadarullah penghapus saya hilang. Yang paling bagus untuk dipakai adalah penghapus yang berwarna hitam, bukan putih. Kenapa? Ketika kita menggambar, menghapus dengan penghapus yang ini salah ya, karena punya saya hilang, nggak tahu kemana ya, tertinggal di tempat mertua ya. Yang bagus itu yang hitam. Ketika kita menggambar, menghapus pensil itu nggak kotor. Tapi kalau penghapus yang kita gunakan ini warnanya putih, akan meninggalkan noda. Jadi di kertas ada noda kotor dan juga di penghapus ini meninggalkan noda. Selama ini yang saya pakai sih Staedtler ya, dia empuk, bagus juga kualitasnya. Dan jangan cari penghapus yang kasar, kuat. Kenapa? Karena kalau kita menghapus dengan penghapus yang kasar atau yang kaku, itu nanti rusak gambarnya, bahkan kertasnya bisa sobek ya. Pensil, penghapus. Diperlukan lagi juga ini penggaris ya, penggaris ya, bisa ini, bisa ini. Loh, itu kok ada duit nempel ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita menggaris ini dengan menggunakan tinta, apapun tinta pena yang akan kita pakai, itu terkadang teknik menggambarnya teknik menggarisnya salah, terus meninggalkan noda. Nanti kalau kita sudah masuk ke pembahasan teknik untuk membuat komik ya. Jadi penggaris yang diusahakan sudah ditempelin uang logam pakai solasi. Kenapa? Nanti misalnya ini ditempelin buat menggaris, ini agak ngambang, jadi nggak langsung nyentuh dengan kertas. Karena apa? Takut ketika kita menggunakan pena menggaris dengan menggunakan pena itu akan nempel di garisan. Ketika garisan nempel ke kertas, dia akan meninggalkan noda. Karena itu dikasih uang logam. Ya, walaupun bisa dibalik, kalau dibalik agak ngambang sedikit, tapi kurang lah, lebih bagus seperti ini. Dikasih uang logam, ya. Satu cukuplah pakai solasi. Kemudian setelah kita menggaris, bikin sketsa, tentunya Tentunya penintaan kan ya, garis tepi. Ya, seperti ini kan. Sabar ya teman-teman ya. Mana ini?
Misalnya ya, ini kan yang sudah diwarnain ya, langsung pakai tinta ya. Ini yang masih hanya sekedar di garis pinggir saja. Ini belum ada yang dikasih tinta, tapi memang pakai pena garis pinggir seperti ini. Ya teman-teman ya, lihat. Ini belum ada yang pakai pakai tinta full kuas atau apalah. Teman-teman ketika mau melakukan teknik ini setelah sketsa pakai pensil ya, pensil apapun, baik pensil kayu atau pensil mekanik, dipertegas dengan terakhirnya pensilnya dipertajam, kemudian pertajam lagi dengan pena atau ballpoint. Saran saya, kalau dulu saya sukanya pakai pena kodok atau pena celup murah, sekitar 300 perak. Kalau zaman sekarang saya kurang paham, saya nyari di internet nggak ada, adanya itu ada keluaran Vitex ya, kalau nggak salah namanya Vitex untuk menggambar komik. Itu harganya berapa ya, antara 49.000 di Bandung kalau nggak salah, saya lihat di di toko online. Misalnya teman-teman susah ya, minimal yang dipakai oleh para komikus itu ini drawing pen ya. Ini ya drawing pen, banyak beberapa ketebalan ya. Ini ya drawing pen ya, ini ujungnya tergantung, ada beberapa ketebalannya masing-masing seperti ini ya. Ini drawing pen ya. Ada yang juga yang seperti untuk hot, nulis kaligrafi seperti ini ya, ketebalannya beda-beda. Nah seperti ini, terserah teman-teman nyamannya di saran saya harus punya dua jenis, satu jenis yang tipis sekali, yang kedua jenis yang sedang, jangan terlalu tebal. Kalau mau terlalu tebal nanti bisa dengan ini, dengan kuas Cina. Kuas Cina ini murah 3.000, kuas Cina atau kuas biasa. Ini nanti saya ajarkan dulu ya teman-teman ya, saya kasih tahu dulu. Ini untuk gambar luar. Kalau memang buat teman-teman yang merasa susah nyarinya, kan nggak semua tinggal di kota ya, susah atau harga terlalu mahal ya, karena kurang lebih 10-12 ribu ini. Saran saya yang bagus, yang pena apapun, bolpen apapun, yang penting gel seperti ini. Nah ini gel ya. Ini paling harga berapa? 3.000 atau 4.000, atau yang ini yang tebal. Jadi kalau beli dua jenis, sama-sama pena gel, satu tebal satu tipis. Nah seperti ini. Kalau yang ini saya perlihatkan ke teman-teman. Nah ini hasilnya nih, dari pena ini, pena yang ini gambarnya seperti ini. Di depan, tolong depan kalau mau diituin ya. Nah ini ya teman-teman ya, hasil gambarannya seperti ini. Lihat, pakai pena ini. Nah, karena saya juga kan ganti-ganti, kadang nyamannya yang mana gitu kan. Ini seperti ini kalau pena ini ya. Udah, setelah itu alat yang diperlukan juga sama teman-teman itu apa? Ini tip X. Kenapa tip X? Ya ketika kita salah dalam penintaan ya, walaupun penintaan luar, itu bisa kita koreksi dengan tip X. Jangan salah. Di studionya Clamps di manga ya di Jepang, studionya Clamp itu komikus wanita 4 yang karyanya luar biasa ya, di Jepang sendiri termasuk luar biasa. Bahkan Sailor Moon dan yang lain itu menggunakan tip X untuk apa? Untuk teknik gambar. Jadi kalau teman-teman baca komik manga Jepang, ada warna putih-putih itu seperti bulat-bulat, itu bukan tinta yang mencecer, tapi memang sengaja dibikin pakai tip X. Teknik gambar itu ya, saya lupa namanya. Karena saya dulu waktu SD sampai SMP, bacaan saya dulu Hopla ya. Terbit setiap Senin sebuah tabloid khusus tentang manga. Jadi insya Allah ya tahu teknik-teknik, walaupun saat itu belum begitu memahami sekali ya. Itu tadi peralatan yang dibutuhkan teman-teman yang ketika akan. Satu lagi nih, misalnya teman-teman kan kadang di komik itu ada warna yang abu-abu ya. Warna abu-abu itu yang warna istilahnya apa? Gray stone ya. Nah ini kalau itu saya akan ajari besok ketika kita praktek. Untuk sekarang pengenalan alat, ada juga yang seperti ini ya, alat seperti ini ya. Ini untuk warna abu-abu.
Tapi di komik saya belum pakai ini ya, belum pakai teknik ini karena ada kalau nggak salah ya. Nah, misalnya ini nih warna ini cahaya ini nih pakai teknik abu-abu. Tapi nanti juga akan saya ajarkan dengan HP cukup. HP ada namanya aplikasi Ibispaint, itu sangat bermanfaat ya. Itu bisa ngirit sekitar ratusan juta, bukan ratusan juta, ratusan ribu sampai jutaan Ibispaint. Ya, kemudian setelah peralatan ini, teman-teman juga membutuhkan ini nih, tinta. Kalau dulu saya sukanya yang merek Yamura, nggak tahu ini. Di kota saya adanya merek Astro. Dan ketika teman-teman beli, usahakan itu dibuang dulu sebagian, ya. Kemudian dikocok. Kenapa? Karena itu mengendap, ketika mau dipakai hasilnya kurang bagus. Seperti saya pernah ini, lihat perbandingannya jauh sekali. Ini hitam pekat, ya. Kalau yang ini hitamnya pudar. Yang kalau hitam pekat ini saya gambar di rumah sendiri, pakai tinta yang di rumah ya, tinta ini. Kalau hitamnya seperti ini di rumah ibu saya. Di sana ada tinta baru, tapi memang nggak pekat karena nggak saya buang dan lupa nggak dikocok. Jadi kalau mau pakai tinta, saya sarankan tinta Cina. Saya dulu pernah memakai tinta, lupa mereknya ya, tinta Jerman, harganya 50.000, hasilnya nggak maksimal, bahkan kena air melebur. Ya, ini nih, ini kalau yang nggak dikocok seperti ini kurang bagus. Ya, ini tinta, kemudian kuas. Kuas itu ada berbagai macam jenis, teman-teman ya. Kuas mana tadi? Kuas. Mana ya? Mana tadi kuasnya ya? Kuas Cina. Nah ya, ini teman-teman, jangan ganggu dulu ya. Ya, ini ada kuas, ini harga 2.000. Ini yang lebih mahal dikit, ini mahal, ini 3.000. Ternyata saya uji coba dengan yang mahal sama yang bagus sampai paling murah, paling nyaman itu yang murahan. Ini nih, ini nyaman, walaupun harganya paling murah, cuma saya potong. Ini mungkin harganya agak mahal, tetapi ketika buat gambar itu nggak enak ya. Untuk pewarnaan, untuk bidang yang lebih lebar, ya. Termasuk ini kurang. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ya keterbatasan hanya punya satu jenis pena, misalnya cuma ini, nah ini bisa membantu ketika kita akan menggambar satu gambar yang lebih besar. Kan itu bagusnya garis tepian itu tebal. Nah, pakai ini aja nggak apa-apa. Bilang aja kuas Cina 3.000, ini bagus, kaku ya. Celupin ke tinta buat garis pinggiran bagus. Atau misalnya yang lain adanya seperti ini nggak masalah. Ini cuma kalau untuk pakai ini dibutuhkan latihan yang lama agar terbiasa, biar nggak salah-salah. Dan saran saya ini dipotong ujungnya biar rata. Kalau kuas biasanya kan runcing ya, ini enggak. Kemudian apa ya? Oh ya, saran saya teman-teman itu punya ini map sendiri untuk nyimpen naskah teman-teman atau kertas lembar kertas teman-teman. Dan lembar kertas harus terpisah. Ini lembar kertas kosong ya yang akan dibikin. Nah, ini nyimpen naskah. Kenapa? Kalau hujan atau kotor kan takut. Jadi kalau bisa tersendiri. Dan kalau bisa kadang ada yang memerlukan ini papan. Kan keadaan rumah kita beda-beda. Kalau yang teman-teman rumahnya luas, punya meja besar, bagus. Apalagi kalau punya meja gambar. Kalau meja gambar kan harus dari kaca, di bawahnya itu ada lampu. Mejanya agak miring. Kalau enggak ya seperti ini aja. Beli papan paling ini berapa ya? 20.000 atau 14.000. Ya, seperti ini. Ya, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya sambil kita akan berbagi trik dan tips ya, tutorial bagaimana membuat komik, dan saya akan juga ajarkan bagaimana cara ngirit. Ya, misal teman-teman yang pakai drawing pen ini kan sekali pakai buang ya. Mahal 10.000 kali berapa, untuk satu komik butuh berapa gitu kan. Ada triknya bagaimana drawing pen bisa digunakan berulang-ulang. Ya. Ada triknya, dan nanti juga bagaimana pewarnaan biar ada warna abu-abu tanpa harus kita merogoh kocek untuk beli
pena ini yang harganya 46.000. Oke, mungkin cukup demikian ya teman-teman. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan juga tolong untuk di-subscribe. Karena ini channel pertama saya dalam bidang komik. Ya, apabila dukungannya bagus dan teman-teman juga banyak yang membutuhkan, insya Allah saya akan banyak berbagi lah ya. Banyak berbagi, dan siapa tahu di antara kalian ada yang memang passionnya di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.